Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah pula kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian aktivitas kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihat Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihat Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah memasuki pembahasan pada makalah yang ke-19 dari bab rubai. Bab yang isinya 4 poin nasihat ya. Dan kemarin saya sampaikan bahwa bab rubai makalah yang ke-19 ini merupakan pengandikan Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ada 4 hal di dalam surga yang lebih baik dari surga itu sendiri ya. Yang pertama adalah kekekalan di dalam surga, itu lebih baik dari surga itu sendiri. Lalu yang kedua, khidmahnya malaikat di surga itu juga lebih baik dari surga itu sendiri. Lalu bertetangga dengan para nabi itu juga lebih baik dari surga itu sendiri. Dan yang terakhir, ridho Allah di surga itu juga lebih baik dari surga itu sendiri. Sebaliknya, ada 4 hal di dalam neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri, yaitu kekal di dalam neraka, lalu kemudian taubih ya, itu yang kemarin kita nggak ketemu bahasa Indonesianya itu ya, melehke itu apa ya, bukan mengingatkan ya, mencemooh lah ya, boleh dikatakan ya, mencemooh cemoohan malaikat ya terhadap orang kafir itu lebih buruk dari neraka itu sendiri. Lalu kemudian bertetangga dengan setan di neraka itu juga lebih buruk dari neraka. Lalu kemudian yang terakhir, murkanya Allah di neraka itu lebih buruk dari neraka itu sendiri. Nah, poin yang pertama dari hal yang lebih baik dari neraka, dari surga itu sendiri, di surga
itu sudah kita bahas, yaitu kekekalan di dalam surga. Ya. Jadi surga itu sudah bagus, ya. Yang lebih bagus lagi itu ya karena kekekalannya itu. Ya. Ya. Kalau misalnya mendapatkan nikmatan di surga kok tidak kekal itu ya kurang well juga. Ya. Jadi justru kekekalannya itu yang menjadikan nilai indahnya di surga itu. Ya. Oleh karena itu kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa karena surga itu kekal, ya, sementara kita di dunia ini hanya sebentar sekali, ya, meskipun toh kenikmatannya berlimpah sekalipun di dunia itu hanya sebentar. Ya. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau kita itu kemudian mengejar kenikmatan akhirat yang selama-lamanya itu. Dan itulah kata Nabi yang disebut sebagai orang yang cerdas itu. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kalau orang tidak mengerti prioritas lalu kok kemudian lebih banyak memprioritaskan kenikmatan duniawi, wah itu ya sebaliknya cerdas berarti ya. Kalau minjam istilah Arab gerung dia dungu berarti orang itu ya. Nah lalu kemudian kita lanjutkan pada yang kedua, wa khidmatul malaikati, dan khidmahnya malaikat. Khidmah itu ya pelayanan ya. Fil jannati, di dalam surga, ini oleh Imam Nawawi kemudian diberi penjelasan singkat, li ahliha, ya, untuk para penghuni surga, khairum minal jannah, itu lebih baik dari surga itu sendiri. Kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan ya, fahidmatul malaikati tadullu ala ziyadati irtifa'i ahlil jannati. Jadi khidmahnya malaikat kepada para ahli surga itu menunjukkan ziyadatu irtifa'i ahli jannati, bertambahnya ketinggian para ahli surga ya. Jadi Masya Allah ya, jadi di surga itu kan saya kira sudah berkali-kali lah kita diberi penjelasan mengenai betapa sempurnanya nikmat surga itu ya, dengan berbagai macam kenikmatannya yang oleh Nabi sampai digambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at ya, wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan surga itu saking nikmatnya sehingga tidak ada bandingannya di surga, tidak ada bandingannya kenikmatan di dunia maksud saya ya. Gambarannya itu mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan hati pun terlintas saja tidak pernah itu ya. Ya. Nah kalau misalnya dalam surga itu kok kemudian diberi gambaran-gambaran yang seakan-akan seperti kenikmatan di dunia ya itu hanya untuk mendekatkan saja itu sebenarnya ya. Jadi supaya kita punya asosiasi, oh kayak gitulah kenikmatannya ya. Tapi ya tidak seperti itu mestinya ya, lebih indah, lebih segalanya ya. Ya. Kemarin siapa yang menceritakan kemarin dia? Ayu-ayunya orang di dunia itu baru seberapanya kemarin Pak Iman Sulaiman bilangnya orang sabut-abute karo sing paling elek ning swarga ya begitu ya. Ya. Jadi gambarannya seperti itu gambarannya ya. Nah seringkali gambaran-gambaran itu juga lebih bersifat semacam kayak bersifat material, fisikal gitu ya. Bidadari, minuman, makanan, tempat tidur ya. Nah, tapi ternyata yang luar biasa juga ada yang sifatnya itu ya sangat spiritual ya.
Ya ini termasuk ini penghormatan malaikat kepada ahli surga itu. Ya. Masya Allah ya, malaikat kok sampai juga memberikan penghormatan kepada kita di surga itu. Ya. Belum lama ya kemarin Imam Nawawi itu kemudian setelah membahas satu makalah tertentu itu kemudian menyarankan kita berdoa dengan doanya Tamim Ad-Dari ya yang di antara doanya yang panjang kemarin itu ya, itu di antaranya wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammad ya. Kita ini minta dikumpulkan di dalam rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Nah, dan memang orang nanti itu di surga itu ya, ketika dimasukkan ke dalam surga itu berombongan-rombongan ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara ya. Jadi besok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan berombongan-rombongan ya. Nah, kemarin doa yang tuntunkan itu, ya Allah mudah-mudahan kita dimasukkan dalam rombongannya Kanjeng Nabi ya. Nah, kemarin saya bilang minimal ya kita rombongan nanti jamaah at-taqwa itulah paling murah itu ya, begitu ya. Nah, yang menarik ini ya, ibu-ibu dan bapak ini, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ya. Jadi ketika orang-orang itu sudah digiring masuk ke surga dan sudah sampai di surga, pintunya dibuka itu para malaikat langsung menyambut ya. Para penjaganya itu, penjaga surga kan malaikat ya. Ya, yang sering kita sebut meskipun toh tidak ada namanya dalam Al-Quran, tapi dalam hadis-hadis Nabi itu ya malaikat Ridwan gitu ya. Ya. Disambut kita ya. Dan sambutannya dengan ungkapan yang luar biasa, salamun alaikum ya. Selamat untuk kalian. Coba kita diberi sambutan oleh malaikat ya ketika memasuki surga. Oh, itu betapa bahagianya itu ya. Ya. Tibtum ya. Ya, berbahagialah kalian di surga itu ya. Fadkhuluha khalidin, dan masuklah ke dalam surga itu khalidin, selama-lamanya ya. Jadi kalau yang selama-lamanya ini yang sudah kita bahas kemarin ya. Lah ini tekanannya pada itu ya, bahwa para penjaga surga itu ya, itu menyambut orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga berombongan-rombongan itu dengan ucapan selamat, dengan pemberian tadi itu ucapan selamat berbahagia ya. Wah, itu luar biasa ya. Ya, itu. Ya. Lalu dalam ayat yang lain yang terkait dengan bagaimana orang-orang mukmin itu nanti di surga itu dilayani sedemikian rupa itu ya. Dalam surat Al-Waqiah yang saya kira dibaca enggak di sini? Dibaca ya setiap minggu ya. Hari apa? Hari Ahad berjanji ya, Senin ngaji Nasrul Ibad. Oh, Selasa itu Asmaul Husna dan Al-Waqiah ya. Di Al-Waqiah itu ada satu ayat yang menyatakan wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in ya. Jadi di surga itu nanti ada anak-anak yang muda selamanya. Jadi ya yang mereka itu ya itu tadi berkeliling itu, mengelilingi para ahli surga itu
Yang mengelilingi itu kan konotasinya ya melayani kebutuhannya ya, biakwabin, dengan membawa gelas, membawa kendi, membawa seloki ya, yang berisi air dari sumber yang mengalir yang tidak ada habisnya ya. Ya, itu ya tadi yang saya gambarkan, gambarannya itu gambaran-gambaran kadang-kadang material, tapi justru pelayanannya itu yang menunjukkan bahwa kita sangat dihormati ya, di surga itu sangat dihormati, dilayani ya, sepenuhnya ya. Ada ayat lainnya juga di dalam surah Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad dar ya. Jadi nanti di surga itu para malaikat itu masuk ya, ke surga itu dari setiap pintu itu ya, pintunya entah berapa banyak sekali berarti kan ya. Ya, dan ketika masuk itu ya sambil mengucapkan tadi ya, salam tadi itu, salamun alaikum ya, selamat ya, kalian telah masuk surga ini dulu bima sabartum ya, karena kalian waktu di dunia itu sabar ya. Jadi orang sabar itu memang balasannya surga ya. Ya, jadi tidak ada balasan orang lain, tidak ada balasan bagi orang sabar itu kecuali surga ya. Bahkan malah dalam Al-Quran tanpa balasannya tidak bisa diperhitungkan gitu ya. Bighairi hisab ya. Jadi kesabaran itulah yang mengantarkan kita ke surga itu. Nah, sabar di situ saya kira kita sudah berkali-kali membahas ya. Sabar itu tidak hanya terkait dengan persoalan kalau kita ditimpa musibah ya. Sabar ketika ditimpa musibah itu baru merupakan salah satu bentuk sabar ya. Kita taat kepada Allah, datang ke masjid, ngaji, ini juga bagian dari kesabaran itu. Sabar alat ta'ah, as-sabru alat ta'ah. Jadi untuk taat itu juga butuh kesabaran ya. Kalau orang tidak taat itu berarti tidak sabar dia ya. Wegahnya kan tidak sabar. Memang sholat itu ya berat, ngaji ya berat, sedekah ya berat ya, zakat ya berat semua itu butuh kesabaran itu ya. Nah, sabar yang satu lagi as-sabru 'anil maksiat, sabar ketika meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran ya. Nak kepengine ngono ya maksiat wae wong enak maksiat gitu. Ya. Berzina ya. Iso berhubungan karo wanita tanpa nikah gitu. Ya, enak wae itu, ora tanggung jawab itu. Ya. Kepengin entuk duit akeh ora usah nyambut gawe ya. Korupsi, ngapusi ya. Macam-macam ya toh. Ya. Nak enak wae to sing jenenge wong maksiat. Nah, itu butuh kesabaran untuk tidak melakukan itu. Ya. Butuh keteguhan hati. Nah, orang yang teguh hati, sabar, tahan diri di dalam menghadapi musibah, dalam melakukan taat kepada Allah, dalam meninggalkan maksiat, itu yang tadi ya disebut khusus oleh malaikat salamun alaikum bima sabartum ya. Selamat atas kamu ya, karena kesabaran itulah kamu sampai di surga ini ya, begitu kira-kira ya. Fani ma'akum badar, dan inilah tempat yang merupakan tempat kembali, tempat kesudahan yang terbaik itu ya. Ya, jadi intinya semua yang disampaikan dalam Al-Quran itu jelas merupakan penghormatan yang diberikan oleh malaikat kepada para penghuni surga ya. Nah, makanya kemudian Imam Nawawi itu memberikan penjelasan itu tadi ya. Jadi fahidmatul malaikati tadullu ala ziyadati irtifai ahli jannah.
Jadi itu semua itu karena itu menunjukkan bahwa ketinggian manusia dibandingkan dengan malaikat, ya. Manusia itu sama manusia yang ahli surga ya, maksudnya ya, itu meningkat, bertambah. Ya, tidak sekedar menunjukkan ketinggian, bertambahnya ketinggian. Ini menarik ini, saya kira ini ada ungkapan Imam Nawawi ini ya. Karena memang kalau sekedar hanya bahwa malaikat itu lebih mulia dari manusia itu memang sudah kita pahami ya. Jadi malaikat itu kok malaikat lebih mulia dari manusia? Manusia lebih mulia dari malaikat ya. Karena apa? Iya, karena malaikat itu dia taat kepada Allah itu kan sudah menjadi pembawaannya dari sononya emang oleh Allah sudah seperti itu ya. Malaikat tidak diberi nafsu ya, sehingga tidak ada sedikit pun dorongan untuk bermaksiat, itu tidak ada malaikat itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah maksiat, dan senantiasa melaksanakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia ini kan enggak. Manusia ini punya potensi baik tapi juga punya potensi buruk masalahnya ya. Ada akal tapi juga ada nafsu. Jadi makanya dulu sudah pernah saya sampaikan ya, kalau dalam Al-Quran manusia dikatakan sebagai makhluk yang mulia ya. Walaqad karramna bani Adam itu ya, bahwa Allah itu telah memuliakan anak Adam atau manusia. Itu sesungguhnya mulianya manusia itu ketika masih di dunia itu masih potensial sebenarnya, mulia potensial. Ya, potensial itu maksudnya itu ya baru potensi mulia. Nah, manusia itu bisa memang kemudian mulia, bahkan lebih mulia dibandingkan dengan malaikat, tapi juga bisa hina, bahkan lebih hina dibandingkan dengan binatang. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu tergantung apanya? Ya tergantung tadi itu. Apakah kemudian dia di dunia itu berusaha untuk mensucikan jiwanya, atau malah justru mengotori jiwanya ya. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Jadi manusia itu sudah diberi potensi untuk takwa tapi juga untuk fujur, untuk berbuat dosa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah bagi orang-orang yang mau mensucikan jiwanya, dan celakalah merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi sebenarnya mulianya manusia itu masih potensial. Lah bagaimana justru kita sebagai manusia itu harus kemudian melakukan aktualisasi itu. Jadi sehingga yang semula potensinya itu sehingga mulianya itu masih potensial kemudian menjadi aktual. Nah, kalau nanti sudah di akhirat ini aktual beneran, mulia betul ya. Orang-orang yang baik itu yang beriman kemudian Allah tempatkan di surga. Itulah sebagai balasan dari orang yang mulia tadi ya, dan itu sekali lagi menambah kemuliaan manusia itu ya. Ya. Biasanya kan yang sering dijadikan sebagai simbol tentang kemuliaan manusia dibandingkan dengan malaikat itu kan ketika malaikat diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam itu ya. Nah, malaikat bantah ya toh ya. Iblis yang bantah ya, malaikat semuanya tunduk ya, iblis tidak mau ya, tidak mau ya. Kebalik ya, malaikat tunduk ya, fasajadu ya, mereka sujud illa iblis, kecuali iblis ya. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya manusia itu memang makhluk yang mulia ya, lebih mulia dari malaikat ya. Karena apa? Karena malaikat itu mulia, malaikat itu baik ya, itu memang sudah dari sononya diciptakan seperti itu tanpa ada perjuangan sedikit pun. Nah manusia itu untuk menjadi baik, masya Allah butuh perjuangan luar biasa ya.
rintangannya luar biasa, godaannya luar biasa. Jadi kalau ada orang betul-betul baik bisa mengatasi godaan, itu berarti memang orang jempolan, sehingga sekali lagi layak kalau kemudian kemuliaannya itu dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan kemuliaan malaikat. Ya. Ya, sehingga masya Allah ya, kemudian itu tadi gambarannya sampai di surga saja itu para orang-orang yang ahli surga itu dilayani malaikat, disambut malaikat, dijaga malaikat, ya, didoakan malaikat, tenangkan malaikat. Itu semua berarti kan yang menunjukkan penghormatan yang luar biasa, ya, yang Allah berikan secara spiritual kepada manusia, tidak semata-mata terkait dengan persoalan yang orang itu kan bayangannya itu kan pokoknya kalau di surga itu bidadari, 70 meneh, itu bayangkan itu. Masya Allah ya. Nah Bapak dan Ibu-ibu ya, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk bersabar tadi itu ya, karena memang ternyata modalnya sabar itu tadi ya. Jadi sabar sekali lagi tidak hanya terkait dengan persoalan sabar di dalam menghadapi musibah, tapi juga sabar di dalam taat, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Nah dengan begitu insya Allah Allah akan membalas kita dengan surga. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Ya, masya Allah. Jadi orang sabar itu akan mendapatkan balasan yang tanpa batas dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti di surga akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dan diantaranya adalah penghormatan, salam, penjagaan ya, dari para malaikat itu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah untuk berikutnya itu wajiwarul anbiya ya fil jannah khairu minal jannah. Bertetangga dengan Nabi di surga itu lebih baik dibandingkan dengan surga itu sendiri. Ya, nanti besok kita bahas. Ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.